Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menginformasikan apa itu Ansible dan juga bagaimana cara menggunakannya. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya dari Winata Nugraha Jati dari Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 21101181029. Pertama-pertama nih, apa yang bakal didapetin sih saat uh, melihat video YouTube ini? Yang pertama yaitu mengetahui apa itu Ansible. Yang kedua adalah kelebihan dari Ansible. Dan ketiga adalah bagaimana cara kerja menggunakan Ansible. Dan yang terakhir, contoh hands-on menggunakan Ansible. Pertama-tama, apa itu Ansible? Ansible adalah aplikasi provision yang dikembangkan oleh Red Hat. Jadi Ansible itu aplikasi provision. Kalau yang kata Red Hat itu kayak OS Linux gitu. Nah itu dia itu juga ada yang sama persis tapi gratis. Salah satunya itu CentOS, terus yang satunya lagi itu Fedora. Jadi sama-sama repositorinya menggunakan Red Hat. Yang kedua yaitu biasanya Ansible digunakan untuk konfigurasi yang cukup kompleks dengan target yang banyak. Jadi biasanya itu Ansible itu buat konfigurasi PC atau ya PC baru atau VM baru yang kompleks, yang artinya itu kayak butuh banyak konfigurasi dengan target yang banyak. Jadi Ansible ini mempunyai kelebihan untuk dapat mengkonfigurasi banyak server secara otomatis. Yang ketiga adalah Ansible memiliki beberapa saingan, diantaranya Chef, Rudder, SaltStack, dan lain-lain. Saya baru memakai dua untuk provision, yaitu Chef sama Ansible. Untuk Chef sendiri itu dia biasanya menggunakan bahasa Ruby, jadi harus dipelajari lagi gitu. Oke, lanjut. Kok bisa mengkonfig banyak server sekaligus? Nah, ini ada gambar untuk gambarannya untuk Ansible seperti apa. Jadi yang kiri itu ada garis-garis itu kayak config dan nanti tuh kita tuh mengkonfig ini, nanti Ansible-nya selanjutnya bakal ke Ansible bakal ngeran ke beberapa host. Jadi host uh, yang tiga kayak gambar database ini itu kayak hostnya gitu. Nah dia dikonekin pakai yang namanya SSH. Nah jadi pakai secure connect pakai shell itu secure. Terus kelebihannya buat apa sih? Yang pertama itu mudah dipahami dan dipelajari. Jadi kenapa mudah dipahami dan dipelajari? Awalnya saya juga pertama itu belajar Chef ya, dia pakai bahasa Ruby. Nah bahasa Ruby itu kita harus pelajari kayak ada logiknya dan kawan-kawan gitu. Sementara ini dia itu kayak pakai bahasa apa ya? Lebih manusiawi lah, lebih gampang, cuman harus diapalin library-nya doang. Yang kedua adalah terdokumentasi. Nah, terdokumentasi ini maksudnya dokumentasi dari Ansible itu banyak dan lengkap itu. Dan menurut saya Ansible ini tuh dokumentasinya itu cukup jelas kalau mau baca banyak. Ya, yang ketiga itu ada support command bash. Nah, ini tuh karena mungkin kan Ansible itu punya limitasi ya, pasti provision itu punya limitasi, maka dari itu dia super command bash. Jadi itu Ansible itu menyediakan kita tuh bisa ngelakuin command bash dan juga shell sebenarnya. Jadi kayak ngejalanin config biasa kayak ngejalanin CMD biasa atau CLI biasa gitu. Yang keempat itu sangat bagus untuk config dalam jumlah banyak. Nah itu tadi itu ini lebih ke arah kelebihan provision gitu. Jadi sangat bagus untuk config dalam jumlah banyak. Jadi saya punya andai-andai ya. Misalnya kita produksi punya apa satu tuyul ya. Kita mau bisnis tuyul gitu. Di sini kita punya satu tuyul. Nah, tuyulnya ini kan kita harus ajari gitu ya. Ajari bagaimana cara dia merampok, bagaimana cara dia ngambil uang ke orang gitu. Kalau satu mungkin gak bakal kerasa ya, tapi bayangin kalau tuyulnya tuh ada 8 gini. Ini 8 kalau nggak salah. Nah, ini kalau 8 aja udah pusing, apalagi nanti kalau ada 200 atau ribuan gitu. Karena sejujurnya yang di production itu biasanya itu ada ratusan sampai ribuan server gitu. Bayangin kita harus
ngasih edukasi ke lapan tuyul secara terus-terusan gitu. Itu pasti kan pertama melelahkan dan juga akan nantinya jadinya mungkin di tengah jalan kita bisa kayak human error gitu. Ternyata kita ngomong A, ternyata ngelindur jadi B gitu. Nah, mari kita hands on. Pertama saya akan perlihatkan ini adalah dokumentasi dari Ansible dan banyak sekali di sini. Entah dari tutorial Ansible documentation itu biasanya Ansible Galaxy gitu atau komunitas dari Ansible karena ini kan open source juga. Misalnya saya mau mencari template untuk template ini fungsinya seperti copy gitu. Jadi dia bisa mengcopy file dari lokal ke tempatnya ya. Nah ini tuh udah ada kayak misalnya sinopsisnya seperti apa, terus parameternya juga apa, terus harus diisi atau enggak gitu. Dan juga terlihat example atau cara pemakainya juga gitu. Dan di sini terlihat kalau cara pemakaian untuk Ansible itu juga sangat simpel. Jadi kita cuman harus cuman kasih parameter isi-isian dari parameternya itu kita tinggal isi-isi aja udah selesai gitu. Jadi satu config. Jadi simple banget. Simple parah. Nanti selanjutnya tadi kita akan pakai hands on ya. Nah, saya misalnya ini adalah CentOS 7 master dan ini adalah CentOS 7 slave. Saya nggak bakal ngeliatin di sini karena biasanya CL itu agak ribet ya kalau di sini, jadi susah keluarnya gitu. Saya pakai aplikasi yang namanya ini. Saya lupa namanya. Namanya itu Moba Extreme. Jadi itu ini fungsinya buat SSH gitulah, intinya connect. Yang 10 ini itu punyanya master. Punyanya master. Nih 10. Sementara slave ini 12 gitu. Nah, caranya makanya gimana? Misalnya kita dari master untuk nyuruh-nyuruh slave gitu. Caranya itu kita buat Ansible playbook. Kalau di sini aku buat Ansible playbooknya namanya ansible.yaml gitu. Emang itu tipe datanya harus. Nah, di sini kalau kita Ansible, nah ini biasanya kita kasih nama buat tas secara besar ini kita mau jalanin apa. Nah, host ini tuh host itu dikasih nama dikasih sesuai dengan siapa yang mau kita kasih gitu, yang mau kita jalanin di mana gitu. Terus remote user sini root, jadi kita jalanin sebagai user root. Become ya sini berarti kita memiliki hak seperti root gitu. Ini roles. Nah, di sini saya tidak memakai tas-tas gitu. Tas-tas saya masukin ke roles, ke Docker dengan nama Docker dan Kubernetes gitu. Oke. Nah, untuk lihat host mana aja yang kita jalanin, kita bisa lihat host di sini. Ini kita ngelihat ya dengan Ansible SSH pass dengan nama CentOS ini, terus Ansible SSH user root sama dengan root Ansible SSH user sama dengan root ini ya, dengan IP akhirnya 12. Nah ini kita tadi kasih nama slave sesuai dengan grupnya gitu. Jadi misalnya di bawahnya 192 misalnya 11. Nah ini nanti dia bakal ngejalanin IP ke 11 juga gitu. Jadi dengan nama slave aja dia bisa jalanin dua-duanya gitu. Selain itu juga bisa kita atur di lokal sininya, lokal masternya ada di sini host. Nah pakai S. Nah ini bisa diatur juga di sini vhost pakai S. Nah bedanya apa? Kalau di sini itu ini kan punyanya ini ya punyanya master ya. Nah ini kalau misalnya kita pakai host yang ada di directory ini, kita jalaninya tinggal gini, Ansible min i. Nah ini untuk custom hostnya di mana. Nah dia bakal jalannya seperti ini gitu. Nah ini ada bedanya. Pertama skip, change sama oke. Nah oke itu berarti itu dijalankan
change itu berarti dijalankan dan ada yang berubah. Lalu skip ini, jadi nanti akan saya jelaskan ya skip ya. Kalau misalnya dia pakai default, maka dia kalau misalnya ini kan custom tadi ya, berarti kita jalanin di directory ini. Kalau hostnya di directory yang etc tadi, kita nggak usah pakai ini. Jadi nanti pakai yang direktorinya host itu tadi. Harusnya ini error. Nah, skip no host. Gitu. Soalnya nggak ada yang namanya slave di situ. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi kan ada yang skip ya nih. Skip itu docker add repo dari setelah install docker gitu. Ini kalau nggak salah itu ada di roles docker task. Nah, ini biasanya ini common directory ya, di itu docker juga ada dokumentasinya. Itu biasanya dia kalau ini ngejalanin main dulu untuk tasknya. Nah, ini dia jalanin mail di sini. Ternyata kan dia sudah ini ya, dia udah jalanin check.yaml di sini. Nah, itu ada check YAML. Terus kedua adalah install docker server version, include install.yaml. Nah, ini ada when docker client version std out length no or docker client version std out. Nah, ini saya kasih kayak if else gitu kalau di C++ atau di mana itu di tempat lain juga kayak if else. Jadi install YAML ini dijalanin kalau apa namanya, intinya tuh docker itu tidak terinstall atau dengan instalasi yang versinya berbeda sama yang dikasih oleh user gitu. Oke, disitu udah. Nah, selain itu kan kita kan jalaninya di master ke slave ya. Terus mungkin ada yang tanya, bisa gak sih dijalanin tempat lain? Ada yang bisa. Kita bisa jalanin yang namanya Vagrant. Nah, jadi tuh Vagrant Vagrant itu kayak dia tuh nyiapin environment dari environment untuk kayak project itu. Nah, ini jadi itu secara otomatis saya bisa ngebuat ini kan slave tadi ya. Saya bisa buat tiga OS ya secara bersama-sama ya. Ini bisa saya up langsung gitu. Nah, cara makanya gimana? Saya tinggal pakai tadi, terus habis itu saya tinggal atur di sini di bagian ini. Nah, itu nanti saya bisa ngatur IP-nya. Ini tuh bisa ngatur kayak extra varsnya atau variabel tambahan. Terus saya bisa atur di sini saya harus atur ini untuk Ansible playbook. Playbook itu maksudnya kayak playbooknya ada di mana, dan Ansible Galaxy Rollpad ini maksudnya kalau yang di sini tadi itu ada yang namanya roles. Nah, itu namanya Galaxy Rollpad. Tepatnya roles, tepatnya Docker sama Kubernetes tadi itu. Kalau dijalanin provision, saya coba untuk pemakaian kubemaster. Harusnya bisa. Nah, dia bakal jalanin. Nah, dia bakal jalanin namanya Ansible lokal. Ansible lokal yang ini. Nah, dia bakal jalanin ini. Nah, mungkin ada ke skip karena sudah saya install ya sebelumnya. Nah, ini akan jalan seperti ini. Mungkin ada error saat include cluster karena sudah terpasang initnya gitu. Jadi mungkin itu aja. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.